Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semester 3 mata kuliah Hukum Lingkungan. Senang sekali kita bertemu di pertemuan yang ke-9 setelah di pertemuan 1-8 kemarin kuliah dengan Pak Faisal. Untuk pertemuan 9 sampai akhir nanti akan saya lanjutkan. Dan di pertemuan yang ke-9 ini materi yang akan kita pelajari adalah mengenai penataan lingkungan hidup. Slide pertama kita akan membahas mengenai penataan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sendiri kita sudah sering dengar menjadi sebagai isu yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat karena sangat berkaitan dengan hal-hal yang banyak terjadi seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, maupun global warming, ini baik di tingkat lokal maupun secara global. Nah, untuk lingkungan hidup sendiri ini ada undang-undang yang sudah mengaturnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Definisi dari lingkungan hidup menurut undang-undang tersebut adalah kesatuan ruang, termasuk manusia dan perilaku manusia, yang mempengaruhi alam itu sendiri, serta kehidupan dan kesejahteraan manusia atau makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kita bisa ibaratkan lingkungan hidup itu sebagai wadah, di mana lingkungan hidup itu adalah bagian luar, lapisan terluar dari wadah tersebut berupa atmosfer bumi, sedangkan yang di dalam wadah itu mencakup benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup. Benda itu yang bagaimana? Benda itu kita ibaratkan dari benda yang paling besar yang ada di lingkungan hidup, misalnya bumi. Bumi ini di dalamnya terdiri dari air, kemudian ada daratan, gunung, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang daya, ini kaitannya dengan energi. Jadi energi yang mempengaruhi keadaan lingkungan hidup itu sendiri. Misalnya apa? Adanya sinar matahari yang menyinari bumi, yang sangat bermanfaat bagi tanaman-tanaman yang ada di bumi, bagi lingkungan hidup yang ada di bumi. Untuk yang makhluk hidup, ini bisa kita kaitkan dengan makhluk hidup yang paling kecil sampai makhluk hidup yang paling besar. Misalnya mikroorganisme, itu kan yang paling kecil, sedangkan yang paling besar bisa hewan-hewan besar. Lalu manusia bagaimana? Apakah manusia juga masuk ke dalam kategori makhluk hidup ini? Manusia walaupun sebagai makhluk hidup, tetapi di dalam wadah yang kita ibaratkan lingkungan hidup ini bukan termasuk sebagai kategori makhluk hidup. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu manusia dinyatakan sebagai makhluk yang berakal pikiran. Jadi peran manusia inilah yang nantinya dapat mengubah kondisi lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya bagi sesama manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup yang lain. Jadi harus ada seseorang atau pihak yang bisa mengubah lingkungan hidup ini menjadi lebih baik. Jadi wadah tadi itu adalah lingkungan hidup yang di dalamnya berisikan benda-benda, daya, dan juga makhluk hidup selain manusia. Bagaimana mereka bisa tertata dengan baik? Bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik? Nah, ini butuh peran dari pihak lain, yaitu adalah manusia. Jadi manusia tidak termasuk kategori dalam wadah tadi, tetapi manusia adalah pihak yang berakal pikiran, punya akal, punya pikiran, bisa melakukan sesuatu untuk menata lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi bagi sesama manusia maupun bagi makhluk hidup yang lain. Ya, jadi itu pengantar terkait lingkungan hidup. Nah, di sini kita lihat ada 4 hal ya yang terkait dengan penataan lingkungan hidup. Ada perizinan, ada pengawasan, ada audit lingkungan, dan ada sanksi administrasi. Keempat hal ini sangat berkaitan terkait tertatanya lingkungan hidup menjadi sesuatu yang lebih baik. Berawal dari perizinan, kemudian ada pengawasan, nanti ada audit lingkungan, dan ada sanksi administrasi yang akan kita bahas di slide selanjutnya.
Sebelum kita bahas mengenai perizinan, jadi perizinan ini menjadi salah satu alat pemerintah yang wajib untuk dilakukan oleh pelaku usaha maupun pelaku kegiatan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sendiri itu tadi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan ruang yang wajib untuk ditata, untuk diperbaiki kondisinya oleh manusia. Di mana penataan lingkungan hidup ini memiliki definisi sebagai rangkaian kegiatan menata kawasan tertentu supaya ada manfaatnya, di mana manfaatnya ini bisa berfungsi secara optimal berdasarkan ketentuan yang ada di dalam rencana tata ruang wilayah. Kenapa lingkungan hidup ini perlu untuk ditata? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya tercipta pengelolaan lingkungan ini secara terencana, ada rencananya. Kemudian rencana ini rencana yang rasional, yang masuk akal, sehingga hasilnya nanti bisa optimal. Selain itu, tujuan selanjutnya adalah supaya terwujud keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung lingkungan. Jadi dengan lingkungan yang baik, lingkungan hidup yang tertata, ini tata guna lahan pun menjadi seimbang. Begitu pula dengan kelestarian mutu lingkungannya juga bisa tercipta, bisa terwujud. Jika kelestarian mutu lingkungan ini bisa terwujud, bisa tercipta, otomatis makhluk hidup di sekitarnya pun bisa hidup secara sejahtera. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan baik, tentu saja makhluk-makhluk hidup di sekitarnya pun tidak bisa lestari, tidak bisa sejahtera. Maka itu lingkungan hidup perlu untuk dilakukan penataan. Menata kawasannya supaya ada manfaatnya secara optimal. Nah, salah satu hal yang wajib untuk dilakukan adalah adanya izin. Izin itu sebagai alat yang diberikan oleh pemerintah yang wajib untuk dilakukan. Izin itu adalah sifatnya yuridis preventif, di mana izin ini digunakan untuk mengendalikan perilaku-perilaku masyarakat. Kenapa kok disebut sifatnya yuridis preventif? Karena di dalam izin itu kita nggak bisa lepas dari namanya perintah, tidak lepas dari yang namanya kewajiban, karena harus ditaati oleh yang namanya pemegang izin tersebut. Nah, sifat dari izin ini selain yuridis preventif adalah represif. Jadi untuk menanggulangi masalah lingkungan akibat adanya aktivitas manusia yang melekat atas dasar perizinan, ini ada kewajiban yang dibebankan supaya tidak terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya tersebut. Jadi ada batasan sebelum terjadi sesuatu yang buruk terkait pencemaran atau perusakan lingkungan, ini perlu adanya izin. Jadi izin ini bisa sifatnya adalah membatasi supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ada 2 jenis izin yang diberikan, ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya izin usaha dan juga ada izin lingkungan. Ya, di sini dinyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan ini wajib punya AMDAL atau UKL UPL yang wajib memiliki izin lingkungan. Nah, AMDAL, AMDAL ini adalah salah satu hal yang wajib untuk dimiliki dalam setiap usaha atau kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Singkatan dari AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Sedangkan UKL, UPL itu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kenapa kok perlu untuk dimiliki yang namanya AMDAL dan juga UKL, UPL ini di dalam izin lingkungan? Jadi semua usaha atau kegiatan yang ada dampaknya itu
terhadap lingkungan hidup, apalagi dampak-dampak yang penting, itu wajib untuk memiliki AMDAL. Sedangkan untuk yang UKL UPL itu instrumen perencanaannya digunakan untuk dampak yang tidak terlalu penting, tapi dampaknya itu dampak negatif dan juga dampak positif. Tidak hanya negatif positif saja, tapi juga dampak sosial ekonomi, sosial budaya, bahkan kesehatan masyarakat. Nah, di dalam perizinan ini kita mengenal ada dua jenis, yaitu izin lingkungan dan juga izin usaha. Nah, untuk izin lingkungan ini pertama yang harus diurus ya. Jadi izin lingkungan itu harus diurus terlebih dahulu, karena izin lingkungan itu diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib ada AMDAL-nya atau ada UKL UPL-nya. Tujuannya untuk apa? Supaya ada perlindungan dalam mengelola lingkungan hidup. Ini syarat ya, sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Jadi harus mengurus izin lingkungan dulu. Nah, sedangkan izin usaha atau juga izin kegiatan ini izin yang diterbitkan oleh instansi teknis, tujuannya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Jadi setelah izin lingkungan diajukan, diurus, terbit, baru izin usaha ini juga akan terbit untuk melakukan usaha dan kegiatan-kegiatan yang diterbitkan oleh instansi teknis. Contohnya apa? Adanya izin pengelolaan limbah B3 ya. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Ini kan perlu ada izinnya, karena pasti efeknya bagi masyarakat sekitar nih, mungkin yang punya sawah, yang punya peternakan, ini bisa berdampak buruk. Kemudian izin pembuangan air limbah ke laut. Misalnya kita lihat ada perusahaan minyak gitu ya di tengah-tengah laut, ini kan pasti limbahnya masuk ke laut. Dan juga ada izin pembuangan air limbah ke sumber air. Nah, ini perlu yang namanya izin lingkungan dan juga izin usaha. Nah, segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ditetapkan. Nah, jadi itu yang terkait perizinan. Jadi perizinan ini adalah satu alat pemerintah yang wajib pertama kali untuk dilakukan. Jika Anda ingin melakukan suatu usaha atau kegiatan terkait lingkungan, ini harus ada izin lingkungan dulu yang memiliki AMDAL atau UKL UPL, tergantung dampaknya ya. Kalau dampaknya sekiranya dia dampak besar, harus punya AMDAL. Ya, UKL UPL itu juga bisa dipergunakan dampak yang tidak terlalu besar seperti AMDAL. Setelah izin lingkungan terbit, baru Anda bisa mengurus izin usaha. Nah, ini adalah izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi, yang menerbitkan izin lingkungan adalah menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Tapi menteri, gubernur, atau bupati wali kota ini sesuai dengan kewenangannya juga wajib menolak permohonan izin lingkungan jika permohonan izin yang diajukan itu tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL UPL. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penting untuk menyertakan AMDAL dan juga UKL UPL di dalam permohonan izin. Jadi dijelaskan di situ usaha yang akan dilakukan ini dampaknya kira-kira apa. Makanya perlu untuk dicantumkan dokumen AMDAL ini maupun dokumen UKL UPL. Dan setiap kewenangan yang dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota ini juga wajib untuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan dari izin lingkungan. Apakah izin itu diterima atau izin tersebut ditolak. Nah, ini adalah usaha-usaha yang wajib untuk menyertakan dokumen AMDAL, UKL UPL-nya di dalam pengajuan izin usaha. Ada usaha multisektor,
pertahanan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, energi dan sumber daya mineral ini misalnya adalah terkait mineral batu bara, minyak gas bumi, pembangunan kilang, ketenaga listrikan, pembangunan pembangkit listrik, energi baru dan terbarukan. Nah, ini kan kalau seperti misalnya di usaha yang nomor 11 terkait energi dan sumber daya mineral ini kan mineral batu bara, minyak gas bumi ini kan pasti ada dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya perusahaan-perusahaan seperti Pertamina ini kan ada yang letaknya di tengah laut. Ini pasti ada tumpahan minyak yang mencemari lingkungan di sekitarnya, terutama masuk ke dalam laut. Di mana di dalam laut itu ada makhluk hidup ikan, terumbu karang dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin pasti bisa rusak ya, karena ada tumpahan minyak dari perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu wajib untuk menyertakan AMDAL karena pasti dampak yang ditimbulkan ini cukup penting gitu ya, cukup besar. Begitu pula dengan usaha-usaha yang lain, misalnya perumahan dan kawasan permukiman ini juga butuh AMDAL dan UKL-UPL karena pasti akan menimbulkan banyak material-material bahan bangunan yang bisa mencemari lingkungan sekitar, membuat kotor lingkungan sekitar. Dan ini makanya usaha yang wajib untuk disertai AMDAL maupun UKL-UPL ini harus segera diajukan supaya ada izin lingkungan dan juga izin usaha yang bisa segera diterbitkan. Ini adalah proses penerbitan izin lingkungan, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum izin lingkungan itu terbit. Jadi pertama adalah menyusun AMDAL dan UKP-UPL-nya, kemudian nanti dari AMDAL dan UKP-UPL yang diajukan ini akan dinilai dan diperiksa oleh gubernur, wali kota atau bupati yang memiliki kewenangan. Apabila AMDAL dan UKP-UPL-nya ini dikabulkan, maka permohonan dan penerbitan izin lingkungan bisa segera terbit. Tapi jika tidak, maka akan dilakukan penolakan. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan 9 mengenai penataan lingkungan hidup. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam apa itu AMDAL, apa itu UKP-UPL, syarat-syaratnya, kemudian siapa yang mengeluarkan dan tujuannya untuk apa, akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.